Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya makna keberadaan kita di dunia ini? Kayaknya ada sesuatu yang lebih dalam kan? Nah, kali ini kita bakal coba bedah sebuah panduan spiritual tentang perjalanan jiwa. Gimana caranya menemukan cahaya di dalam diri kita? Yuk, kita mulai sama-sama. Oke, langsung aja ke intinya. Ada satu ide sentral yang, wow, luar biasa banget. Gini, ajaran ini bilang kalau kita sebagai manusia itu bukan tujuan akhir. Justru sebaliknya, keberadaan kita itu ibarat papan penunjuk jalan, sebuah panah yang ngarah ke sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita. Nah, biar benar-benar paham konsep ini, kita harus mundur jauh banget. Bukan cuma mundur ke beberapa tahun lalu ya, tapi kita mundur ke sebuah momen primordial. Sebuah titik sebelum waktu itu sendiri ada. Di sanalah sebuah janji sakral dibuat. Jadi, di jantung ajarannya tuh ada sebuah hubungan. Dan hubungan ini digambarin bukan sekedar dekat, tapi intim banget. Ini adalah hubungan antara esensi ilahi, disebutnya zat, dengan percikannya yang ada di dalam diri kita masing-masing, yaitu ruh atau jiwa. Coba dibayangin, hubungan antara jiwa dan badan kita. Nggak bisa dipisahin kan? Yang satu ngasih makna buat yang lainnya. Nah, katanya, ikatan antara kita dan sang ilahi itu ya persis kayak gitu. Tubuh kita ini kan wadah buat jiwa. Nah, eksistensi kita di dunia ini adalah wadah untuk menunjukkan eksistensi Tuhan. Dan ini bukan cuma konsep filosofis loh, ikatan ini tuh nyata, sebuah perjanjian yang udah disegel di alam roh yang abadi. Di sana, semua jiwa, ingat ya, semua tanpa kecuali bersaksi dan mengakui sang ilahi sebagai satu-satunya sumber mereka. Udah janji dari sananya. Oke, itu tadi soal asal-usul kita. Sekarang, yuk kita lompat ke masa kini, ke tantangan yang kita hadapi sekarang. Pertanyaannya, gimana caranya kita nemuin kebenaran spiritual sejati di tengah, ya ampun, lautan informasi yang ngebanjirin kita setiap hari? Zaman sekarang, pengetahuan tuh ada di mana-mana kan? Di ujung jari kita. Mau belajar spiritualitas, tinggal buka internet, baca buku, ikut seminar. Gampang banget. Informasinya seolah nggak ada habisnya. Tapi, pertanyaannya, apa semua itu beneran bisa disebut pengetahuan? Nah, disinilah ajaran ini ngasih kita tamparan kecil. Sebuah pertanyaan yang penting banget. Dari semua info yang kita telan mentah-mentah, apakah itu beneran ngasih makan jiwa kita? Atau jangan-jangan cuma numpuk di kepala aja, jadi koleksi data, tapi nggak pernah nyentuh ke hati? Dan di sini kita lihat bedanya nih. Ada yang namanya pengetahuan berbasis pikiran. Ini cuma ngisi otak aja, gampang didapat, dan ujung-ujungnya sering bikin kita jadi ngejudge, ngotak-ngotakin dunia. Tapi ada juga yang disebut cahaya ilmu. Ini beda banget. Dia meresap langsung ke jiwa, langka kayak mutiara. Dan tujuannya bukan misahin, tapi justru nyatuin semuanya. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya kita, para pencari di zaman serba instan ini, bisa nemuin cahaya ilmu yang asli itu? Gimana cara dapetin si mutiara yang berharga ini? Ternyata, jalannya itu jelas banget. Pertama, kita harus sadar kalau pikiran kita itu terbatas. Jadi, kita harus melampauinya. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kesadaran batin, kesadaran jiwa kita. Puncaknya adalah saat cahaya personal kita, si Nur Insan, bisa menyatu dengan cahaya spiritual yang lebih tinggi, yaitu Nur Muhammad. Di titik lebur itulah kita bisa menerima si mutiara ilmu yang sejati. Nah, kalau kita udah bisa sampai ke tingkat kesadaran ini bakal mengubah total cara kita memandang ibadah. Benar-benar mendefinisikan ulang semuanya. Ambil contoh puasa atau syaum. Kalau pakai bahasa bumi, alias bahasa kita sehari-hari, puasa ya nahan lapar dan haus. Tapi, dalam bahasa langit yang dimaksud di sini, maknanya jadi beda jauh. Syaum itu adalah sebuah kualitas kesadaran tanpa batas. Keren ya? Hal ini akhirnya ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi soal sholat. Apa sih hakikat sholat yang sejati? Apakah cuma gerakan-gerakan yang dilakukan badan kita? Atau sebuah keadaan koneksi abadi yang dirasain sama jiwa? Nah, di sini bedanya kentara banget. Ada sholat wajib, ini sholatnya badan kita. Ada waktunya, ada gerakannya, terbatas. Tapi ada juga sholat daim, ini sholatnya jiwa. Dia itu terus-menerus, abadi, gak pernah berhenti. Coba bayangin, sebuah doa yang berlangsung selamanya, karena jiwa kitalah yang melakukannya. Terus buat apa sih semua ini? Apa tujuan akhir dari transformasi batin yang dalam banget ini? Jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda kira. Tujuannya adalah untuk mengalami mati di dalam hidup. Kedengarannya aneh ya, tapi ini bukan mati fisik. Ini adalah kematian ego kita, topeng yang kita pakai sehari-hari. Saat ego ini mati, barulah diri kita yang asli, yang sejati, bisa benar-benar hidup.
Eits, tapi ini bukan berarti kita harus kabur dari dunia dan jadi pertapa loh. Justru sebaliknya, kita diajak untuk hidup di dua dunia sekaligus. Ke dalam diri, kita menikmati hubungan spiritual ini. Itu buat kita sendiri. Tapi keluar, kita menanam benih-benih kebaikan dan kebijaksanaan buat orang lain. Jadi, menikmati untuk diri sendiri, menanam untuk sesama. Seimbang kan? Jadi, sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Kalau ternyata jalan spiritual tertinggi itu justru menuntut kita untuk mengalami semacam kematian saat kita masih hidup, ini mungkin ngasih kita petunjuk besar tentang apa sih artinya menjadi benar-benar hidup.